kembali lagi bareng aku Night. Di sini kita akan ngebahas hal penting banget nih buat peternak. Topik hari ini tuh manajemen reproduksi sapi dengan cara meningkatkan fertilitas dan keberhasilan IB. Kita hari ini tuh nggak ngebahas tentang teori doang, tapi juga pengalaman langsung dari orang yang berkecimpung di lapangan. Di sini saya ada bersama inseminator, penyuluh muda, peternak sapi potong, sama ahli reproduksi. Oke, kita langsung aja. Pertama-tama biar kita nggak salah paham, kita bakal tanya-tanya dulu nih sama Mas Ibnu tentang apa sih manajemen reproduksi itu tuh. Ya, kalau ngomongin manajemen reproduksi ternak ya, khususnya sapi ya, itu ada beberapa faktor. Tapi ada 3 faktor utama. Yang pertama itu peternak sendiri, sapinya sendiri atau ternaknya sendiri, dan ketiga itu inseminatornya. Nah, yang pertama itu peternak. Peternak itu bisa mendeteksi birahi. Ya, kalau orang Jawa ataupun peternak bilang itu 3A 2B. Yang pertama itu abang. Abang itu artinya merah. Dari pulvanya itu merah, dan A kedua itu abuh yang artinya itu bengkak. Jadi kondisinya itu pulvanya itu merah dan bengkak. Yang abuh, dan yang ketiga itu hangat. Yang ketika pulpa itu dipegang itu terasa hangat. Dan yang selanjutnya itu B, 2B itu bengak-bengok. Jadi kondisi sapi itu kalau di bahasanya itu kalau sapinya itu birahi, dia akan bengak-bengok, teriak-teriak terus gitu. Bedanya itu kalau sapi birahi bengak-bengoknya kayak ya bengak-bengok terus. Beda sama bengak-bengok waktu ketika dia kelaparan gitu. Dan yang kedua itu dari segi ternaknya. Ternaknya itu bisa dibilang BCS-nya lah. Kalau BCS kan ya dari badannya, postur tubuhnya. Kalau kecil itu ya bisa jadi susah. Kalau jadi kalau kelebihan juga gede itu juga susah gitu. Jadi yang paling ideal buat BCS sapi itu tuh berapa ya? Kalau BCS sapi itu optimalnya kan, BCS kan dari 1 sampai 5 nih. Nah, kalau optimalnya itu sekitar BCS 3 sampai 4. Itu yang optimal, bagus buat reproduksi. Kalau yang 1 itu jelek karena dia sapinya itu kurus lah. Dan juga kalau 5 itu badannya besar, jadi ya rada kurang. Kalau 5 itu sebenarnya buat sapi yang Ya buat pedaging lah. Nah, selanjutnya itu setelah deteksi birahi, yang paling penting itu adalah waktu yang pas untuk IB-nya. Jadi kalau ternak ataupun sapi itu birahi pada pagi hari, bagusnya itu disontek pada sore hari. Dan begitu juga sebaliknya, kalau ternak itu birahinya sore, disonteknya pagi gitu. Jadi kayak waktu lapornya juga itu tuh benar-benar penting banget ya. Penting benar. Dan juga ya intinya dari 3 faktor utama tadi saling berhubungan lah, dari peternaknya lihai mendeteksi birahi, dari ternaknya mumpuni, dan juga dari inseminatornya itu terakhir yang dia mengeksekusi gitu. Jadi 3 itu memang saling berkaitan erat banget ya. Nah, sekarang di sini kita bakal tanya-tanya nih bareng orang yang tiap harinya itu pegang alat IB. Mbak Dede, coba ceritain pengalaman Mbak Dede selama IB itu tuh gimana sih? Kalau untuk soal IB mungkin itu nggak ada habisnya ya untuk kita. Mungkin itu setiap saya birahi itu kadang karena lebih melapor ke inseminator itu di jam 1, sedangkan birahinya di jam 5 gitu. Kadang itu pun bisa mempengaruhi itu kan, gimana mau pas dengan waktu birahinya gitu. Dan mungkin juga kayak contohnya kalau untuk ternak itu stres kan, contohnya kan kayak kepakan itu bisa jadi gitu kan, kayak lingkungan, terus dari gangguan suara itu juga buat hormon ini. Dan juga kalau untuk kadang
catatan jadwal pas birahi itu pun kalau ditanya untuk di ternak itu kadang sering lupa. Jadi nggak ada data recordingnya gitu. Iya, jadi kayak gimana ini ya begitu. Contoh untuk tanda-tanda birahi itu keluar lendir itu, terus dengan sapi mau dinaiki. Oke Mbak Dede, makasih atas informasinya tadi. Sekarang kita bakal tanya-tanya langsung nih ke narasumbernya yang setiap harinya tuh ngurusin sapi. Mas Rizky, tolong ceritain dong pengalaman Masnya yang paling menantang selama ngurus sapi, tentang reproduksinya itu apa ya? Oke. Kalau berbicara soal pengalaman ya Mbak, mungkin udah banyak sekali sih pengalaman saya karena saya sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia peternakan ini. Yang pertama itu pernah di IB sampai 4 kali, tapi sapinya itu tidak bunting-bunting. Nah, saya kira semennya yang bermasalah, ternyata sapinya yang kena penyakit. Dan juga masalah pakan juga bikin kacau birahi sih Mbak. Dulu pernah saya kasih pakan asal-asalan, sapinya memang gemuk, cuman gemuknya itu tidak sehat, gemuknya penuh dengan lemak. Setelah saya beri pakan mineral dan juga hijauan yang berkualitas, sapinya itu reproduksinya menjadi lebih baik dan juga tumbuhnya juga lebih baik sih. Dan kalau masalah yang paling penting itu pencatatan sih Mbak. Nah, dulu tuh nggak pernah dicatat reproduksinya kapan, birahinya kapan. Nah, setelah mulai adanya pencatatan itu keberhasilan IB-nya meningkat sih sekitar 70 sampai dengan 80%. Oh, jadi recording itu ngaruh banget ya ke Iya. reproduksi sapi? Iya, sangat ngaruh sih Mbak kalau berdasarkan pengalaman saya ya. Karena kan dulu kalau sapi-sapi di sini asal-asalan aja, di IB-nya asal-asalan, pakannya asal-asalan, manajemennya juga asal-asalan. Ya itu produktivitasnya kurang maksimal. Setelah belajar dari pengalaman, alhamdulillah sekarang sapi-sapi saya tumbuh dengan sehat, banyak. Nah, kalau di sini sapi-sapinya sih lagi pada nyari pakan sendiri sih Mbak. Tuh bisa dilihat tuh di situ sapi-sapi saya. Sekarang di sini kita lagi bareng sama penyuluhnya nih, Mas Akbar. Coba ceritain dong, Mas tuh biasanya kalau waktu penyuluhan itu biasanya ngebawain apa aja sih? Oke. Mungkin bisa saya jelasin waktu saya di lapangan aja ya. Oh, Kasih ke masyarakat ternak. Yang pertama itu yang saya kasih ke peternak itu mungkin, jadi peternak itu kadang mereka mau memulai itu bingung mulainya dari mana, mulai beternak itu. Jadi tugas saya ini memberikan materi atau penyampaian seperti kelihatan bahasa yang sepertinya rumit, saya sampaikan itu secara simpel, jadi biar bisa tersampaikan ke peternak itu lebih mudah. Yang selanjutnya itu ada edukasi deteksi birahi. Kalau edukasi ini itu udah materi wajib lah ke peternak itu, karena birahi ini kan penting untuk disampaikan kepada peternak agar saat IB berlangsung itu sesuai, agar produktivitasnya atau keefektifan dalam melakukan IB itu tersampaikan atau terlaksana. Lalu yang ketiga itu pemberian nutrisi yang penting. Sapi itu kan bukan robot ya, jadi kalau sapi ingin birahi, ya sapi itu harus sehat. Karena itu pemberian nutrisi, manajemen pakan, kandang itu harus sesuai. Saya menyampaikan materi-materi tersebut, saya juga sebagai narahubung. Nah, narahubung ini kepada para inseminator agar komunikasinya itu terjalan atau tersambung dengan baik ke para peternak. Tidak ada miskomunikasi lah saat akan melakukan inseminator. Lalu selanjutnya itu ada kita tuh kadang waktu peternak itu kadang ada mereka sudah melakukan ide berkali-kali tetapi tidak pernah gagal, tidak pernah berhasil kan. Nah, maka dari itu saya juga kadang-kadang mendampingi peternak itu untuk melakukan atau mencari akar masalahnya. Jadi kita cari tahu nih bareng-bareng apa sih masalah
masalahnya kenapa sapi ini udah diidik berkali-kali tapi kok nggak berhasil. Nah maka dari itu saya juga mendampingi peternak ini untuk mencari akar masalah saat IB ini tidak berhasil. Nah saya ini penyuluh ini ibaratnya itulah apa? Kalau di kuliah itu mungkin pembimbing akademik, tapi ini versi di masyarakat peternaknya. Nah maka dari itu walaupun penyuluh ini tidak terlalu terlihat di lapangan, tetapi ini menjadi peran penting untuk peternak untuk memberikan edukasi atau wawasan ke peternak yang awam agar memberikan ilmu yang lebih bermanfaat lagi gitu. Jadi lebih fleksibel gitu ya, bisa juga ditemuin langsung buat nanya-nanya, nggak harus datang ke kayak acara resmi yang dibuat gitu ya. Boleh aja kalau mau. Kadang peternak itu kadang datang kan ke rumah. Mas ini gimana ya kok sapi saya? Biasanya kan tanya kadang ke malah ke mantri hewan atau apa. Nah kadang juga saya juga di peternak kadang juga bertanya seperti itu. Makasih ya Mas Akbar. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau mendengarkan video penyuluhan dari kelompok 6. Mungkin hanya itu saja video yang bisa kami sampaikan. Disclaimer ya guys, untuk video ini hanya di belakang. Jangan lupa subscribe, like, Bye. Komen dan subscribe.